Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Juliana Dewi, NIM 2019-33172, kelas 6D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulia Kudus. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perspektif global dari visi ekonomi. Perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok. Sedangkan yang diperspektifkan berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif di ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan, dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi. Kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatasi bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Pada masa sekarang ini, angka pertumbuhan penduduk dunia itu sangat besar. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi oleh pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Di bumi ini terdapat sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tumbuh-tumbuhan, hiu dan hewan, dan yang tidak dapat diperbarui, migas dan batu bara. Sumber daya yang sifatnya tidak dapat diperbarui akan habis sekali pakai sehingga persediaannya makin terbatas. Sedangkan di pihak lain kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukanlah bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di lain pihak. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Menurut H.W. Arndt dan Gerardo P. Sichert 1991, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang perorangan dan kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai yang tidak terbatas tersebut. Tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang hari ini dan penggunaan hari esok masa depan. Berdasarkan konsep tadi, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi menentukan pilihan, keinginan yang tidak terbatas, persediaan sumber daya terbatas bahkan ada yang langka, kegunaan alternatif sumber daya, dan penggunaan hari ini dan hari esok. Dari aspek-aspek yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke esok hari atau masalah yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan, dan penerapan iptek dapat dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya. Dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatas bahkan langka, sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Dalam perspektif kependudukan, pada 7 Juli 1986, menurut perhitungan Lembaga Kependudukan Dunia, telah terjadi peristiwa penting
dengan tercapainya angka 5 miliar jumlah pendudukan dunia. Selanjutnya, berdasarkan lembaga yang sama, penduduk dunia bertambah 1 juta tiap 4 atau 5 hari. Berdasarkan perkiraan lebih lanjut pada tahun 2000, jumlah penduduk dunia ini akan mencapai 8 miliar. Berni 1977, angka-angka itu menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan penduduk dunia. Hal tersebut jadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi oleh pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Nah, sekian jenis sumber daya, khususnya sumber daya alam. Ada yang dapat diperbaharui, tumbuhan dan hewan, dan yang tidak dapat diperbarui, migas, batu bara. Sumber daya yang sifatnya tidak terbarukan akan habis sekali pakai sehingga persediaan makin terbatas, sedangkan pihak lain kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi dari satu pihak dan produksi di lain pihak. Salah satu pihak itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Kita tidak dapat melepaskan diri dari pemanfaatan teknologi atau lebih luas lagi pemanfaatan iptek, namun juga mengamati dan hayati lingkungan sekitar yang rusak serta terkuras oleh penerapan dan pemanfaatan iptek itu. Masalah ini hanya bukan merupakan masalah lingkungan dan perekonomian hanya terjadi secara lokal di tempat kita saja, melainkan telah menjadi masalah dunia atau masalah global. Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan, masalah dan tantangan baik ekonomi, sosial, budaya, politik maupun lingkungan, pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamat kehidupan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi perspektif global ekonomi berupa perekonomian pasar bebas, beralihnya kawasan ekonomi maju dari Atlantik ke Pasifik, dari kebangkitan ekonomi Asia, Afrika, kita bangsa Indonesia wajib siap mental dengan akhlak yang tinggi. Tantangan global di bidang ekonomi tidak akan kunjung reda. Penyediaan sumber daya manusia, generasi muda Indonesia menghadapi abad ini dengan arus globalnya wajib dirintis sedini mungkin. Sikap mental wira swasta harus menjadi sumber daya manusia yang menantang. Baik, sekian informasi mengenai perspektif global dari visi ekonomi. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.